Hadis tidak boleh dicatat, hadis cukup dihafal, tidak boleh dicatat. Oleh karena itu Al-Quran sampai kepada kita itu caranya adalah mutawatir, tidak ahad. Karena hadis itu ada dua, hadis itu satu mutawatir, dua ahad. Mutawatir itu diriwayatkan oleh orang banyak. Banyaknya berapa? Ulama hadis pada berselisih pendapat, tapi pendapat yang paling kuat yang dimaksud banyak itu ada sekurang-kurangnya 10 orang. Kalau ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu didengar oleh 10 orang, maka hadisnya itu bisa mutawatir. Tetapi mutawatirnya itu sanadnya itu sampai berikutnya itu didengar oleh orang banyak. Seperti kita ngaji Al-Quran itu mutawatir. Kenapa mutawatir? Guru kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Al-Mabrur Asrama Haji Provinsi Jambi yang dirahmati Allah. Beberapa waktu yang lalu kita membicarakan tentang nazam yang kelima. Pada saat itu kita telah mempelajari Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fala ilmu bi aslid dini muhattamun yahtaju litabyini. Wa ba'du fala ilmu bi aslid dini muhattamun yahtaju litabyini. Ini nazam disusun oleh seorang ulama tauhid bernama Syekh Ibrahim Al-Laqani, di mana beliau di dalam menyampaikan pengetahuan tauhidnya itu landasannya adalah tauhid yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya, yang kemudian disusun atau dirumuskan oleh seorang ulama namanya Abu Hasan Al-Basri, yang kemudian kita kenal dengan Al-Asy'ari karena menisbahkan dirinya itu pada kakek buyutnya, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Sampai ke sana nyambung keturunan Abu Hasan atau Hasan Basri ini. Nah, kalimat dari wa ba'du sudah dijelaskan kemarin, fal ilmu juga sudah dijelaskan, asruddin juga dijelaskan, muhattamun juga sudah dijelaskan. Berikutnya adalah yahtaju litabyini. Apa itu yang dimaksud dengan yahtaju litabyini? Maka pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang ilmu usuluddin. Ilmu dasar-dasar agama. Yang kita bahas adalah tentang asbabu wadhihi, sebab-sebab kenapa beliau meletakkan nazam. Di dalam nazamnya ada tentang tauhid ini. Maka qauluhu yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, yahtaju litabyini, ilmu usuluddin itu perlu penjelasan, karena kalau menjelaskan ilmu usuluddin ini salah, maka nanti pemahamannya juga salah. Karena itu Syekh Ibrahim Al-Laqani menyebutkan yahtaju litabyini, perlu terhadap pembahasan, perlu terhadap penjelasan. Warduhu dzalika, beliau menyampaikan bahwa ilmu usuluddin itu adalah perlu penjelasan.
bayanu sababil hamili lahu ala wad'i hadhil manzumati fi usulid dini duna ghairihi minal ulumi. Maksudnya adalah ini merupakan penjelasan sebab-sebab kenapa Syekh Ibrahim Al-Laqani itu menyusun nazam ini, di mana nazam ini isinya adalah tentang dasar-dasar agama. Jadi dasar-dasar agama itu diletakkan pada nazam ini duna ghairi minal ulumi, bukan ilmu yang lain diletakkan dalam nazam ini, tapi justru malah ilmu dasar-dasar agama yang diletakkan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam nazamnya. Yang awalnya nazamnya itu adalah diawali dengan wa ba'du fal ilmu bi asalid dini muhattamun yahtaju litabayini. Wa ba'du, dan sesudah itu fal ilmu, maka ketahuilah, mengetahui bi aslid dini, mengetahui dasar agama itu muhattamun adalah wajib. Mengetahui dasar agama itu hukumnya wajib. Tetapi untuk mengetahui dasar agama itu yahtaju litabyini, perlu pada pembahasan atau perlu pada penjelasan. Dan Mbah Kiai Soleh Darat, beliau pernah menyampaikan di dalam kitabnya namanya Sabilul Abid ala Jauhari Tauhid, sama juga dengan ini Ibrahim Al-Laqani, Syekh Ibrahim Al-Laqani, kitabnya namanya Jauhar Tauhid, itu disyarah oleh Imam Baijuri, namanya Tuhfatul Murid ala Jauhari Tauhid. Imam Baijuri menyarah dengan nama Tuhfatul Murid ala Jauhari Tauhid. Mbah Kiai Soleh Darat menyarah juga dengan nama Sabilul Abid ala Jauhari Tauhid. Beliau menyampaikan, Mbah Kiai Soleh Darat itu adalah seorang kiai yang ada di Jawa Tengah, daerah Semarang. Beliau adalah putra dari Mbah Kiai Umar Al-Samarani, tangan kanannya Pangeran Diponegoro, dan merupakan Mbah Kiai Soleh Darat itu adalah gurunya Raden Ajeng Kartini. Jadi Raden Ajeng Kartini belajar Islam itu kepada Mbah Kiai Soleh Darat. Beliau menyampaikan orang Islam itu wajib menuntut ilmu, talabul ilmi fardhatun. Yang dimaksud menuntut ilmu wajib atau fardu itu pada 3 tataran. Yang pertama adalah ilmu tauhid, yang kedua adalah ilmu syariat, dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Jadi seorang muslim itu wajib mempelajari 3 ilmu ini, harus tahu 3 ilmu ini. Kitab tauhid agar kita tidak salah mengarahkan ibadah kita ini kepada siapa. Kitab syariat agar kita tahu dalam ibadah kita sah atau batal, benar atau salah. Itu ukurannya adalah ilmu syariat. Gampangnya ilmu fikih. Ilmu fikih itu untuk menentukan sholat kita sah atau tidak sah. Kalau kita sholat sudah berwudu, sudah nutup aurat, sudah menghadap kiblat, tempat pakaian dan semuanya suci dari najis, kemudian sudah masuk sholat, lalu sholat, maka sah sholatnya. Itu menurut ilmu syariat atau ilmu fikih. Akan tetapi sholatnya diterima atau tidak, itu tidak bisa dilihat dari ilmu fikih, dilihatnya adalah dari ilmu tasawuf. Maka seseorang yang belajar ilmu tasawuf itu untuk menggantungkan, menjernihkan hati kita ini, sehingga di dalam ibadah kita tidak lalai. Karena banyak orang sholat tapi hanya jasadnya yang sholat, batinnya enggak sholat. Dia sholat badannya, tetapi hatinya jalan kemana-mana. Bisa kadang-kadang ada di Padang, kadang-kadang ada di Palembang, kadang-kadang ada di Riau. Pas sholat saat itu, artinya apa? Artinya badannya sholat tapi hatinya tidak sholat. Yang mengatur ini, yang membimbing ini adalah ilmu tasawuf. Maka seorang muslim sekurang-kurangnya 3 ini ilmu yang wajib dipelajari. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu syariat, dan yang ketiga ilmu tasawuf. Oleh karena itu pada tataran ilmu tauhid ini, yang pertama sekali ini penting karena ini adalah dasarnya, maka dijelaskan harus sesuai dengan tauhidnya Rasulullah SAW yang tidak pernah membagi tauhid menjadi 3 macam.
Rasulullah tidak pernah menyampaikan tauhid itu harus begini, begini dan begini 3 macam, tidak, tetapi Rasulullah itu mengajarkan tauhid itu adalah kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di sini beliau Syekh Ibrahim Al-Laqani menjelaskan tauhidnya itu perlu dengan penjelasan tadi, diletakkan di dalam nazam, dan di dalam nazam itu terletak penjelasan ilmu tentang usuluddin, dasar-dasar agama. Maka beliau menyampaikan fabadu fal ilmu bi aslidini muhattamun yahtaju litabyini. Muhattamun, wajib untuk menuntut ilmu. Yahtaju litabyini, tapi ilmu itu, ilmu usuluddin maksudnya, itu perlu penjelasan. Oleh karena itu beliau menyampaikan seperti itu. Wadh-dhamiru fi yahtaju, dan dhamir dari kata-kata yahtaju. Yahtaju itu kan merupakan bentuk fi'il mudhari'. Setiap fi'il itu mesti memerlukan fa'il. Fi'il itu pekerjaan atau perbuatan, fa'il itu orang yang melakukan pekerjaan itu. Yahtaju, perlu. Yang perlu siapa? Yang perlu apa? Di sini harus ada penjelasan. Makanya yang perlu di sini adalah huwa dalam bentuk dhamir. Dhamirnya lari kemana? Dhamirnya kembali kemana? Oleh karena itu wal dhamiru fi yahtaju, dhamir di dalam yahtaju. Karena fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdiru huwa, dhamir mustatir yang diperkirakan itu adalah huwa, maka lil ilmi, maka dhamirnya itu dari dhamir yahtaju itu adalah kembali kepada al ilmu. Jadi yang perlu itu adalah ilmu. Yang dimaksud ilmu itu apa? La bimanal idrak. Yang dimaksud ilmu itu bukan yang berarti ilmu itu sekedar tahu, mengetahui, bukan seperti itu. Bal bimaknal fanul mudawwan. Yang dimaksud ilmu di sini adalah fan al mudawwan. Maksudnya adalah ilmu yang tertulis, ilmu yang terbukukan. Jadi kalau tidak terbukukan, ilmu itu tidak bisa jadi sandaran. Tapi kalau terbukukan, ilmu itu bisa jadi sandaran. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat bijaksana ketika turun Al-Quran. Itu sahabat dilarang mencatat hadis, yang dibolehkan mencatat hanya Al-Quran. Ketika Al-Quran turun, Rasulullah bacakan, sahabat semuanya mendengarkan, lalu sahabat itu menghafalkan. Ada yang menghafalkan, ada yang mencatat, ada yang menghafalkan lalu mencatat. Oleh karena itu Al-Quran ketika turun itu tidak langsung satu buku, tetapi berserakan sesuai dengan orang-orang yang mencatat itu. Zaid bin Sabit mencatat, Utsman bin Affan mencatat, Ali bin Abi Thalib mencatat. Jadi masing-masing sahabat itu ketika dia menghafal apa yang diajarkan Rasulullah dari wahyu yang turun kepadanya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu terus dicatat oleh sahabat. Tapi hadis tidak boleh dicatat, hadis cukup dihafal, tidak boleh dicatat. Oleh karena itu Al-Quran sampai kepada kita itu caranya adalah mutawatir, tidak ahad. Karena hadis itu ada dua, hadis itu satu mutawatir, dua ahad. Mutawatir itu diriwayatkan oleh orang banyak. Banyaknya berapa? Ulama hadis pada berselisih pendapat, tapi pendapat yang paling kuat yang dimaksud banyak itu ada sekurang-kurangnya 10 orang. Kalau ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu didengar oleh 10 orang, maka hadisnya itu bisa mutawatir. Tetapi mutawatirnya itu sanadnya itu sampai berikutnya itu didengar oleh orang banyak. Seperti kita ngaji Al-Quran itu mutawatir. Kenapa mutawatir? Guru kita belajar dari gurunya. Gurunya waktu itu jadi santri, rame mendengarkan pengajian gurunya. Gurunya yang tadi cuma satu, waktu dia jadi santri kawannya banyak.
Begitu kawannya banyak tadi, diajari oleh gurunya yang satu tadi, maka rata-rata orang belajar ngaji itu banyak. Oleh karena itu Al-Quran sampai kepada kita itu caranya adalah mutawatir, tidak ahad, mutawatir. Nah, di sini Rasulullah SAW ketika menyampaikan sesuatu, Al-Quran boleh ditulis, hadis tidak boleh ditulis. Tetapi ketika hadis itu ditulis, maka harus tahu sumbernya dari mana. Sebuah contoh, ada sebuah hadis umpamanya, Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bukan sallu kama usalli, salatlah seperti aku salat, tidak begitu. Tetapi salatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Ini berbeda maksud dari sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat dengan sholatlah kalian seperti aku sholat. Itu berbeda. Kalau sholatlah kalian seperti aku sholat, maka sholatnya, gerakannya, semuanya itu pasti sama persis, tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Tetapi sabda Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Ketika melihat dari belakang berbeda hasilnya, melihat dari samping kanan berbeda lagi, melihat dari samping kiri, melihat dari depan berbeda lagi. Oleh karena itu hasil dari penglihatan para sahabat itu berbeda-beda, dan itu tidak dipermasalahkan oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah sendiri menyampaikan sallu kama ra'aitumuni usalli, bukan sallu kama usalli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat, bukan sholatlah kalian seperti aku sholat. Oleh karena itu ada yang sholatnya kadang-kadang sudah takbiratul ihram, sudah Allahu Akbar itu tidak sedekat, tapi justru malah lurus ke bawah. Ada itu, Allahu Akbar lurus seperti mau sholat, ada seperti itu. Apa itu salah? Tidak, karena sanad awal yang melihat orang itu, sahabat melihat seperti itu Rasulullah sholat, begitu. Nah, ketika Rasulullah sampaikan hadis, tidak boleh dicatat oleh sahabat, sahabat hanya menghafal hadis itu dari mana. Dan hadis yang sallu kama ra'aitumuni usalli itu adalah hadisnya mutawatir, karena disampaikan oleh orang banyak. Pada saat Rasulullah sholat diperhatikan oleh orang banyak, Rasulullah menyampaikan itu. Nah, di sini di dalam hadis ini, hadisnya mutawatir karena diperhatikan atau disampaikan atau didengarkan oleh orang banyak. Oleh karena itu harus bersandar. Hadis itu harus berdasar, karena itu hadis itu ada matan, ada sanad. Kalau matanya bagus, sanadnya nggak bagus, hadisnya juga nggak bagus. Sanadnya bagus, matanya nggak bagus, berarti hadisnya juga cacat. Maka yang bagus adalah sanadnya bagus, matanya juga bagus. Matan itu isi hadis, sanad itu orang-orang yang membawa hadis. Seperti contoh, ketika ada hadis innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu sanad pertamanya adalah Umar bin Khattab. Tapi walaupun cuma satu orang, Umar bin Khattab, tidak ada keraguan lagi bahwasanya Umar bin Khattab adalah orang yang paling jujur. Walaupun itu hadisnya ahad, tetapi hadisnya itu adalah sahih, walaupun ahad bukan mutawatir. Nah, yang paling penting itu sanad dan matannya itu tidak menyelisihi Al-Quran atau tidak menyelisihi isi hadis yang sikoh atau matan yang lebih kuat lagi. Oleh karena itu ilmu yang bisa dipakai untuk pegangan jadi sanad itu adalah ilmu yang dibukukan. Oleh karena itu Imam Syafi'i membukukan ilmunya, yaitu yang terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadid. Dan yang sekarang kita pegang adalah qaul jadid. Qaul jadid itu adalah kitab Al-Um. Kitab Al-Um yang kalau dicetak oleh DKI itu ada 10 jilid. Kalau dicetak oleh DKI, walaupun kadang-kadang tulisannya ada juga yang salah di situ. Nah, ilmu di sini maksudnya bukan hanya sekedar idrak mengetahui, tetapi adalah ilmu yang dibukukan. Wa yasihu ayyakuna dhamiru aidun
Wa yasihu ayyakuna dhamiru aidan li asliddin, dan benar juga dhamir tadi itu aidnya, kembalinya adalah li asliddini, kembalinya kepada dasar agama. Ai al-fannu al-muqallabu bi asliddini bi usuliddini, atau ilmu yang bernama dengan ilmu usuluddin. Jadi yahtaju litabyini, di sini fa'ilnya adalah huwa dhamirnya kepada al-ilmu, yang dimaksud ilmu itu adalah ilmu usuluddin. Jadi ilmu usuluddin itu perlu penjelasan. Wa tabyinu al-muradu at-tawdhihu, yang dimaksud tabyin itu adalah penjelasan. Jadi ilmu usuluddin itu perlu penjelasan. Kalau tidak dijelaskan orang akan bingung. Wa innama ihtaja hadzal fannu litabyini, ilmu ini, ilmu usuluddin ini perlu pada penjelasan. Kenapa? Li'annahu, karena lamma hadatsal mubtadi'atu, ketika mulai ada orang-orang ahli bid'ah, orang-orang yang mengada-ada, ketika mereka sudah mulai bicara, mulai mengacau, ba'dal khamsi mi'atin, setelah tahun 500 Hijriyah. Jadi mulai tahun 500 Hijriyah itu terasa ilmu ulama salaf itu sudah mulai dikacau-kacau oleh orang-orang ahli bid'ah. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali juga ikut meluruskan dengan ilmu filsafatnya yang kemudian terus dibatalkannya, lalu dimunculkan sebuah ilmu namanya Ihya Ulumuddin. Itu juga dalam rangka untuk menangkis orang-orang ahli bid'ah ini mengacau ilmu ulama salaf. Karena ilmu ulama salaf yang paling bagus itu, ulama yang disebut dengan ulama salaf itu adalah 3 abad awal. 3 abad awal itu ya abad pertama, abad kedua, dan abad ketiga. Abad pertama yaitu Rasulullah dan para sahabat. Abad kedua itu adalah tabi'in, dan abad ketiga adalah atba'ut tabi'in, murid-muridnya para tabi'in. Nah, para ulama setelah tahun 500 Hijriyah itu mencium ada yang sudah mulai mengotak-ngatik dan merusak akidah yang telah ditanamkan oleh ulama salaf. Wa kathratu jidaluhum ma'al ulama'il Islam, mereka itu banyak menentang, banyak membantah-bantah ulama-ulama salaf, ulama-ulama Islam. Wa auradu syabihan ala ma qarrarahul awailu, dan mereka itu mulai menyebarkan syubhat, mulai menyebarkan keraguan-keraguan terhadap apa? Terhadap yang telah ditetapkan oleh ulama salaf, ulama yang terdahulu. Ulama, termasuk ulama salaf sini adalah Hasan Basri, Imam Hasan Basri yang sebagai pencetus pertama namanya yang akidah Asy'ariyah itu. Akidah Asy'ariyah itu bukan berarti Imam Asy'ari yang membuat akidah, tetapi Imam Asy'ari hanya merumuskan semuanya itu landasannya adalah yang telah dilakukan oleh Nabi dan yang telah dilakukan oleh para sahabat, lalu dirumuskan oleh Imam Al-Asy'ari. Nah, orang-orang ini setelah abad 500, setelah tahun 500 Hijriah ini, mereka mulai mengacau dan mereka mulai membuat keraguan-keraguan apa yang telah ditetapkan oleh ulama salaf. Wa khallatu tilka syabiha, dan mereka mencampur syubhat itu, mencampur keraguan-keraguan itu bikathirin minal qawaidil falsafiyati, dengan kaidah-kaidah filsafat. Mereka mencampur aduk tauhid dengan kaidah-kaidah filsafat. Filsafat itu yang diandalkan adalah otak, yang diandalkan adalah pikiran.
ketika pikiran ini menguasai pada keyakinannya, maka nanti akan merusak iktikadnya kepada Allah. Mestinya keyakinan ini yang dimaksud dengan falasifah mengandalkan pikiran ini, mestinya adalah pikiran itu mengikut Al-Quran dan mengikut sunnah Nabi SAW, dan pikiran itu mengikuti Al-Quran dan hadis itu, bukan Al-Quran dan hadis itu dikesampingkan. Nah, filsafat ini mengandalkan pikiran. Oleh karena itu qasadal muakhiruna daf'atil kasyabiha. Para ulama muakhirin ini adalah ulama setelah 300 Hijriah, itu disebut dengan ulama kholaf atau ulama muakhirin. Yang 300 Hijriah, 100, 200, 300 Hijriah itu disebut dengan ulama salaf. Di atas 300 Hijriah itu disebut dengan ulama kholaf atau disebut dengan ulama muakhirin, ulama belakangan maksudnya. Nah, mereka para ulama muakhirin ini bermaksud untuk menolak syubhat yang mereka buat. Jadi syubhat atau keraguan-keraguan i'tiqad yang mereka buat itu ditolak oleh ulama muakhirin. Termasuklah Syekh Ibrahim Al-Laqani, termasuklah Imam Baijuri, termasuklah Mbah Kiai Soleh Darat, itu semuanya menjelaskan itu. Fahtaju ila idrajiha. Oleh karena itu para ulama mutaakhirin ini untuk menjelaskan ketidakbenaran, kerancuan yang ditiupkan oleh kaum pembuat bid'ah ini, mereka perlu memasukkan pendapatnya itu fi kalamihim, di dalam kalam mereka, di dalam kitab mereka perlu dimasukkan. Untuk apa? Liyatamakkanu min raddiha, untuk didudukkan pendapat mereka, lalu setelah didudukkan baru bisa ditolak, bisa ditepis. Umpamanya begini, ulama mutaakhirin ketika beliau menyampaikan pendapatnya untuk menolak kaum syubhat ini, contohnya adalah kaum mujassimah. Kaum mujassimah itu adalah orang yang menjisimkan Allah. Menjisimkan Allah itu maksudnya begini, Allah itu disamakan dengan makhluk. Ketika dia memahami Allahu alal arsyis tawa, Ar-Rahmanu alal arsyis tawa, Allah itu diartikan oleh orang mujassimah, Allah itu duduk di arsy. Ketika mengartikan alal arsyis tawa itu duduk di arsy, itu duduk yang dipahami adalah duduk seperti duduknya kita. Gimana kita duduk? Duduk kita itu ya pantat kita bertemu dengan kursi, itu namanya duduk. Atau pantat kita bertemu dengan lantai, itu namanya duduk. Lah kalau Allah dimaknakan seperti itu, Allah diartikan seperti itu artinya menjadikan Allah itu seperti kita. Allah itu seperti manusia, Allah itu seperti makhluk, padahal laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Oleh karena itu di dalam sifat wajib itu ada mukhalafatu lil hawaditsi. Allah itu berbeda dengan makhluk, berbeda dengan yang baru, berbeda dengan makhluk, nggak bisa disamakan. Oleh karena itu kita tidak bisa mengartikan Allah itu duduk dengan pantatnya Allah bertemu dengan kursi, tidak bisa kita menyebutkan seperti itu. Kalau kita menyebutkan seperti itu sudah kafir. Kenapa? Karena meyakini Allah itu berjisim, Allah itu adalah materi yang perlu dengan tempat. Ketika seseorang perlu dengan tempat, maka pindah satu tempat ke tempat lain perlu waktu. Tetapi kalau orang atau sesuatu atau zat yang tidak perlu tempat, tidak ada bukan materi, in materi, maka untuk pindah satu tempat ke tempat lain itu tidak perlu waktu. Ini bedanya. Maka kaum mujassimah yang berusaha meniupkan keyakinan bahwasanya Allah itu
duduk di aras maksudnya adalah duduk seperti duduknya manusia, ini ditepis. Setelah didudukkan seperti itu penjelasannya, baru bisa ditolak di dalam penjelasan kitab itu. Oleh karena itu penjelasan mereka ditulis di dalam kitab. Setelah ditulis di dalam kitab, baru ulama mutaakhirin itu menolak pendapat mereka, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam kitab Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq Azza wa Jalla tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Beliau menjelaskan dulu kaum Mujassimah. Setelah menjelaskan kaum Mujassimah, baru beliau menyampaikan orang-orang yang seperti ini sudah digolongkan menjadi orang yang kafir. Ini Syekh Abdul Qadir Jilani juga menjelaskan di dalam kitab Al-Ghunyahnya bab aqaid. Pendapat Mujassimah ditaruh dulu di situ. Kemudian setelah itu baru dijelaskan oleh beliau yang seperti itu tidak benar. Oleh karena itu para ulama mutakhirin perlu memasukkan pendapat mereka kaum Mujassimah itu, kaum bid'ah, pada buku mereka, pada kitab mereka untuk didudukkan kemudian untuk ditolak. Fama adrajuha illa li ghardi muhimmin. Para ulama ini tidak sesekali memasukkan pendapat mereka ke dalam kitabnya itu kecuali untuk sesuatu yang penting. Apa sesuatu penting itu? Yaitu tadi setelah didudukkan, dijelaskan, baru ditolak bahwasanya penjelasannya itu tidak benar. Bihaitsu la yab'adu ma'hul wujubu. Ketika ulama mutaakhirin ingin menjelaskan apa yang disampaikan oleh kaum bid'ah tadi, maka pendapatnya wajib dimasukkan ke dalam kitabnya. Gunanya apa? Untuk menolak pendapat mereka yang tidak benar. Khilafan liman sanna'a alaihim fi dzalika. Berbeda dengan orang yang atau ulama yang mengolok-olok kepada ulama yang menulis pendapat orang-orang Mujassimah itu di dalam kitabnya. Orang-orang ini mengatakan untuk apa pendapat orang-orang Mujassimah, pendapat orang-orang ahli bid'ah yang mengatakan Allah itu adalah berjisim, Allah itu adalah bertubuh. Untuk apa dimasukkan ke dalam kitabnya? Itu justru malah akan menyebarkan pemahaman mereka dan akan menyesatkan orang. Jadi untuk apa itu ditulis? Nah, ada sebagian orang yang mengatakan seperti itu, tidak perlu ditulis di dalam kitabnya, tidak usah. Karena nanti justru malah itu yang dipahami dan akan menyesatkan orang. Ada yang berpendapat seperti itu. Oleh karena itu, ada yang setuju pendapat kaum Mujassimah dimasukkan ke dalam kitab para ulama, kemudian terus ditolak. Seperti tadi contohnya, satu contoh yang saya sampaikan tadi yang pernah saya baca, itu kitab namanya Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq Azza wa Jalla. Syekh Abdul Qadir Jilani itu menjelaskan kaum Mujassimah ketika memahami Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mereka duduk dengan meletakkan pantatnya talmis, bersentuhan dengan kursi, artinya Allah itu adalah berjisim. Kalau ada orang yang berjisim seperti itu, artinya memahami Allah itu berjisim, berarti orang itu telah salah berpikir dan orang itu telah kafir yang seperti itu. Karena Allah itu adalah in materi, kita tidak bisa berpikir tentang Allah. Tafakkaru fi khalqillahi, kan kita disuruh untuk berpikir terhadap ciptaan Allah. Fala tafakkaru fil khaliq, jangan berpikir tentang yang menciptakan. Kita tidak boleh berpikir tentang Allah, tetapi kita cukup berpikir tentang apa yang Allah ciptakan. Kita nggak boleh berpikir Allah itu seperti apa, nggak boleh sama sekali kita membayangkan Allah itu seperti apa. Karena apa? Karena tidak ada tandingannya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai Allah. Karena itu kita tidak boleh berpikir Allah itu seperti apa, Allah itu gimana, Allah enggak boleh yang seperti itu. Ulama mengatakan seperti itu. Nah, setelah terjadi penyusupan keyakinan yang seperti itu setelah tahun 500 Hijriyah, maka waqad
iftaraqatil ummatu salatan wa sab'ina firqatan. Sungguh umat Nabi Muhammad ini telah terpecah menjadi 73 golongan. Umat Nabi Muhammad itu terpecah menjadi 73 golongan. Minhum firqatun najiyatun. Salah satu di antara 73 golongan ini ada satu golongan yang selamat. Selamat maksudnya adalah selamat tidak masuk ke dalam neraka. Wahyallati alama kana alin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu, yaitu orang yang berkeyakinan bertauhid, tauhidnya sama dengan tauhidnya Nabi dan tauhidnya para sahabat. Tauhidnya Nabi dan tauhidnya para sahabat itu yang tahu adalah para tabi'in. Yang tahu tauhidnya para tabi'in itu adalah tauhidnya para atba'ut tabi'in. Jadi yang paling tahu itu adalah orang-orang yang dekat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau 300 Hijriyah ini masih dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya masanya masih dekat. Oleh karena itu seperti tauhid yang diajarkan oleh Hasan Basri yang kita sebut dengan Asy'ariyah itu masih berada pada generasi ketiga karena beliau lahir pada tahun 260 Hijriyah. Berbeda dengan tauhid yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu sudah belakangan, itu sudah kholaf, bukan ulama salaf. Sementara tauhid yang terbagi menjadi tiga macam itu adalah tauhid yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah sebelum Ibnu Taimiyah bertaubat. Ketika Ibnu Taimiyah sudah bertaubat, sayangnya tauhid ini masih digunakan oleh generasi berikutnya, dan itulah cara mereka untuk menyesatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, umat Nabi Muhammad terpecah menjadi 73 golongan. Dari 73 golongan ini yang selamat satu golongan, yaitu mereka yang berpegang kepada tauhidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tauhidnya para sahabat. Maka kita berpegang kepada tauhid yang diajarkan oleh Imam Al-Asy'ari, karena Imam Al-Asy'ari itu masih berada pada generasi ketiga. Maka itu lebih selamat. Wa isnani wa sab'una finnar, dan 72 golongan yang lainnya selain yang satu tadi itu berada di dalam neraka. Sayangnya semua orang itu mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa kok ahlu sunnah wal jamaah? Ahlu sunnah itu artinya orang yang memegang sunnah, orang yang berpegang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah itu artinya tidak bercerai-berai. Maka Rasulullah sampaikan alaikum bil jamaah, kalian itu seharusnya berjamaah. Kenapa kok kita disuruh berjamaah? Kita disuruh masuk kelompok yang banyak. Kenapa? Karena biasanya binatang ternak itu yang diterkam oleh harimau itu yang terpisah dari jamaahnya. Biasanya seperti itu. Nah, ini berdasarkan kama fil hadis iftaraqat al-umamus sabiqatu ala isnaini wa sab'ina firqatan. Rasulullah sudah tahu bahwasanya umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada yang terpecah menjadi 72 golongan. Umat sebelum Nabi Muhammad sudah terpecah 72 golongan. Wa sayatafarraquna salatan wa sab'ina firqatan, dan kalian kata Rasul akan terpecah menjadi 73 golongan. Minhum firqatun wahidatun najiyatun. Di antara 73 golongan itu ada satu firqah, satu kelompok yang selamat. Wa isnani wa sab'una finnari, dan 72 yang lainnya itu berada di neraka. Nah, inilah pentingnya kita belajar ilmu tauhid agar kita tidak termasuk dari 72 golongan itu. Oleh karena itu Rasulullah juga sampaikan bahwasanya kita akan selamat kalau kita memegang dua.
memegang dua. Dua ini intamasaktum bima, kalau kalian berpegang pada dua ini lan tadillu abada, tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Kitaballahi wa sunnata rasulih, yaitu kitab Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Ketika kita berpegang kepada kitab Al-Qur'an, kita berpegang kepada sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, maka kita tidak tersesat. Lalu gimana cara berpegangnya? Ini yang bikin kadang-kadang itu salah itu. Bagaimana cara berpegang kepada Al-Quran itu? Cara berpegang kepada Al-Quran itu adalah kita memahami Al-Quran seperti pemahaman ulama salaf, bukan seperti pemahaman pikirannya. Kalau ulama salaf itu mengatakan begini, dia mengatakan begitu, berarti dia menyelisih pahamnya ulama salaf. Yang paling tahu tentang Al-Quran itu adalah Rasulullah. Setelah Rasulullah itu para sahabat. Setelah para sahabat itu adalah para tabi'in. Setelah para tabi'in adalah para atba'ut tabi'in. Jadi ketika ada ayat Al-Quran dijelaskan para sahabat, ya kita harus pegang apa yang dijelaskan itu. Satu contoh nih. Ketika ada orang membaca Bismillahirrahmanirrahim, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan manusia itu tidak memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakan. Lalu dipahami seperti itu. Dipahami, oh jadi kalau kita mendoakan orang nggak ada gunanya dong, karena itu bukan usahanya. Dia memahami sesuai dengan terjemahannya itu, tidak sesuai dengan maksudnya Al-Quran itu. Lalu apa maksudnya Al-Quran tadi? Wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan manusia itu tidak memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakan. Maksudnya adalah ayat ini berada pada suhuf Nabi Ibrahim, pun pula berada pada suhuf Nabi Musa. Ini penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Oleh karena itu kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh ulama salaf, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dan Ikrimah mengatakan ayat ini tidak berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Untuk umat Nabi Muhammad ini hanya berlaku untuk umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Musa. Oleh karena itu Ibnu Abbas menyampaikan hadza mansukhul hukmi, ayat ini sudah dimansuh hukumnya, dibaca dapat pahala tapi hukumnya tidak bisa dipakai karena sudah dinasah, sudah dihapus. Itu penjelasan ulama salaf. Oleh karena itu kita harus mengikuti penjelasan ulama salaf, bukan mengikuti pemahaman mereka yang hanya dengan teksnya itu saja, karena mereka tidak paham tentang itu. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana penjelasannya Pak Guru antara Allah yang maha cahaya, antara ilmu dan kalam dan nur? Gimana ini awal mulanya Allah itu menciptakan alam semesta itu dengan nur, dengan cahaya atau dengan ilmu? Oh begitu, ya. Satu-satu nanti enggak. Ya satu-satu nanti enggak tercover, enggak ada catatan. Ya. Jadi Allah ciptakan dunia seisinya ini, itu landasannya adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka andaikan tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bumi seisinya ini tidak terciptakan. Oleh karena itu di dalam kitab Al-Ghunyah juga dijelaskan yang pertama sekali dilihat oleh Nabi Adam alaihi salam di dalam surga, di situ adalah Nabi terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi Adam tertidur sejenak, begitu bangun kaget. Kenapa kok bangun kaget? Yang tadinya sendirian, kok tiba-tiba bangun ada perempuan cantik, kaget. Orang kaget itu biasanya ngomongnya kan nggak terkontrol, sama dengan Nabi Adam. Begitu kaget bangun dari tidur tadi, ngomongnya liman anti, ngomongnya begitu.
Bukan man anti, tapi liman anti. Beda itu man anti dengan liman anti itu. Ketika kaget tadi itu, Nabi Adam langsung nyebut, kamu punya siapa? Bukan kamu siapa, bukan begitu, tapi liman anti, kamu punya siapa? Ya dijawab langsung dengan perempuan itu, ana laka, aku ini punyamu. Lalu begitu mau dipegang oleh Nabi Adam, datang malaikat dan melarang. Tidak boleh memegangnya kecuali setelah memberikan mahar. Kemudian ditanya oleh malaikat ditanya oleh Nabi Adam, wa ma mahruha, apa maharnya? Antusalli ala nabi akhir zaman, kamu bersolawat kepada nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maharnya Nabi Adam menikahi Hawa, ibu Hawa, itu adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah Nabi sudah lahir? Belum lahir. Kok namanya sudah ada? Itulah bukti bahwasanya dunia seisinya ini diciptakan lantaran nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu saja dulu. Nanti kalau ada pertanyaan lain, insya Allah ditanyakan di pertemuan berikutnya. Sudah maghrib, sudah isya. Baik, kita tutup dengan baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa ballighna wa bil ghina ila mi'atin wa 'ishrina sanatan wallahu khairun hafidza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma qarribna ila man qarraba ilaika wa ba'idna wa sallimna minadh dhalimin wal ba'ida minka rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Adanallahu wa ikum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.